Cahaya Sunnah. Apa yang menyertai penyakit? Gangguan dada, nyesek, kemudian batuk. Bisa menggunakan kencur, kemudian dikunyah, minum air hangat bangun tidur mau tidur. Sehingga dengan tepat dia memberikan obat sasaran, obat tepat. Seorang susah tidur, maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi, diantaranya satu ikat kangkung direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih, saring minum setiap mau tidur 1. Jangan lewatkan Dapur Sehat Roja bersama narasumber Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Sebuah program baru meracik makanan lezat menjadi sehat. Timun yang sifatnya manis ini efektif digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh, tapi bagian energi vital perut. Dapur Sehat Roja setiap Rabu jam 10 waktu Indonesia Barat sampai menjelang zuhur. Dapur Sehat Roja meracik makanan lezat menjadi sehat. Dapur Sehat Roja. Kesembuhan itu bismillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwata Islam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga. Dan tentunya semoga aktivitas yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa hambatan. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita, Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah, yang akan menemani kita semua hingga 1 jam ke depannya. Alhamdulillah, Sensei sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Nah, ikhwati Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik Sensei, kita kembali ke Sensei. Sensei, pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah flu ya. Dengan jus apel jeruk. Bahan-bahannya sangat mudah insya Allah dan sederhana. 2 buah apel. Iya, betul. 1 buah jeruk dan air secukupnya. Nah, berkaitan dengan daya tahan tubuh dan mencegah flu ini, Sensei, ini secara klasik pada saat seseorang itu menjaga daya tahan tubuhnya seperti apa dan bagaimana cara mencegah flu ini? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin, para peminat Roja dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabatnya, dan para tabi'in dan pengun-pengun yang selalu senantiasa istiqomah di dalam mencintainya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu membahas tentang permasalahan pertahanan tubuh di perubahan musim ini, ini saya rasa sangat bagus. Dari sisi klasik, maka saya ingin membacakan sebuah naskah yang saya ambil dari literatur ilmu kesehatan klasik. Ini merupakan jilid ke-9 dari rangkaian seri ilmu kesehatan klasik yang belum sempat diajarkan. Belum sempat diajarkan. Ini kalau ingin tahu, ini saya jadikan 1 jilid 9, 10 dan 11. Saya jadikan 1 ya. Dan lebih sering dibacakan di Roja karena belum diajarkan. Jadi biar tetap saja disampaikan, karena yang sudah diajarkan itu sampai jilid
7 kalau nggak salah. Jilid 7. Ya, 7 atau 8. Ini 7. Ya. Dan jilid ke-9. Ya. Dijelaskan di sini seorang murid yang kemudian memberikan penjelasan. Ini memberikan penjelasan itu murid, bukan guru. Yang memberi penjelasan itu murid. Dia menulis dan memberikan penjelasan sehubungan dengan musim dan angin yang ada. Dia menyebutkan, saya langsung ke pokok permasalahannya ini. Ya, ini ketika angin dingin, kemudian dia terhambat dalam saluran darah akan mengakibatkan bisul. Dia sebutkan seperti itu. Dan serangan terhadap organ dalam tubuh, angin dingin itu melewati jaringan organ tubuh dapat mengakibatkan seorang mudah ketakutan. Sementara ketika angin dingin itu mempengaruhi lancarnya sirkulasi, penyehatan energi dari paru maksudnya, ini energi pertahanan tubuh, dan terhambat di otot-otot, maka tubuh bengkak dan radang. Kalau seandainya orang itu letih, kemudian berkeringat, tiba-tiba tertiup angin dingin, entah itu kipas, entah itu angin alam. Kemudian keringat yang terhambat di antara kulit dan otot akan menghambat jaringan energi vital dan darah, sehingga mengakibatkan masuk angin atau flu. Jadi kalau disebutkan di sini bahwasanya flu secara klasik dalam literatur itu ketika angin kemudian masuk ke angin dingin, angin masuk ke dalam tubuh, kemudian terperangkap di sana, sehingga mengakibatkan seseorang itu terkena flu. Alasannya karena pertahanan tubuh yang lemah. Maka ini satu kaitan, mempertahankan kekuatan tubuh, kemudian juga mencegah flu. Di literatur yang lain, di sisi lain, merupakan rangkaian dari Bunga Rampai Ilmu Kesehatan Klasik di jilid yang kedua. Ya. Ini belum dijelaskan ya. Ilmu Kesehatan Klasik itu belum selesai. Rangkaian Bunga Rampai itu di sana disebutkan. Kami mengutip pendapatnya Al-Imam Suyuti bahwasanya ketika cairan tubuh itu, makanan masuk ke dalam tubuh kemudian dibagi menjadi cairan, ya ini cairan merah, kemudian disimpan di dalam kabit, kemudian cairan hitam, kemudian cairan kuning, kemudian yang terakhir adalah balgam. Nah, balgam ini disimpan di dalam riyah atau paru-paru, yang kemudian dipecah menjadi dua, yakni balgam yang jernih dan balgam yang keruh. Ya, adapun balgam yang jernih dengan balgam yang keruh fungsinya pun berbeda. Balgam yang keruh itu biasa disebut dalam ilmu kesehatan klasik biasa disebut sebagai energi pertahanan tubuh. Balgam yang keruh biasa disebut sebagai energi pertahanan tubuh. Yang mana kalau angin datang dari luar, dia yang akan membentenginya. Jadi seandainya kekebalan tubuh menurun, versi literatur, atau balgam keruh itu berkurang, versi Bunga Rampai atau versi Imam Asyuyuti, maka pertahanan tubuh akan menjadi menurun, kemudian angin masuk, kemudian terjadilah seperti yang kita sebutkan tadi, flu. Ya, kemudian juga saya sebutkan juga di Bunga Rampai Kesehatan Klasik jilid 1. Ini udah ada yang belajar tapi sudah ada yang belajar. Pembahasan tentang paru-paru, karena tadi kaitannya kata Imam Suyuti berkaitan dengan paru. Di pasal kelima halaman 31 disebutkan bahwasanya paru itu terletak di rongga torak dan memiliki tenggorokan sebagai pintu dan hidung sebagai pembuka. Ya, di mana paru-paru ini bertugas untuk energi pernapasan. Dan paru-paru juga menggunakan hidung sebagai pembuka. Hidung adalah pengalir di mana udara dapat datang dan pergi yang diarahkan ke paru-paru. Jika paru normal, udara akan melewati hidung sangat lancar. Akan tetapi dan juga penciuman baik. Akan tetapi manakala paru-paru terganggu, maka akan terjadi sesak, keluar ingus, ya, lendir dari hidung, dan fungsi penciuman pun terganggu. Dan itu pada beberapa kasus mungkin ada rasa gatal pada lubang hidung dan kesulitan bernafas. Dan paru juga berhubungan dengan kulit dan rambut. Di mana kulit rambut itu adalah daerah dari pertahanan tubuh manusia bagian luar. Dan paru dapat mengirim energi pertahanan tadi dan cairan tubuh ke sana untuk penyehatan. Sebagaimana pendapat dari Maksudnya yang disebut dengan balgam keruh tadi. Itu dikirim keluar untuk pertahanan tubuh.
Jika energi paru-paru normal, dia bisa mengirim balgam tadi, balgam keruh tadi ke pertahanan tubuh, maka kulit rambut akan sehat dan lembab serta pori-pori akan terjaga, mencegah penuaan dini dari sisi satu sisi. Jika energi paru normal itu akan terjaga, akan tetapi jika energi paru itu kurang, maka akan berkurang pula energi pertahanan tubuh bagian luar, dan daerah terluar itu tidak terlindungi dengan baik, yang akibatnya bisa terjadi keringat berlebih. Ketika keringat berlebih kemudian kena angin dari luar, maka akan terjadi flu. Ya. Kemudian dari beberapa buku lama juga, ya, yang ditulis oleh Sudarman Mardisiswoyo dan Harsono Rajok Mangun Sudarso. Ini saya ambil dari terbitan PT Karya Wereda. Ya, terbitan tahun 68. Terbitan tahun 68. Tadinya saya membawa yang terbitan tahun 40. Wow, nah, sebelum merdeka. Tapi pas buka kertasnya agak, biasanya kan kita bungkus. Membahas tentang influenza, flu. Sebab-sebabnya penyakit flu juga disebut sebagai penyakit grip. Sebabnya ini belum dapat diketahui dengan jelas. Tapi oleh orang sekarang disebutnya adalah virus. Biasanya sebab-sebabnya dikatakan karena akibat gabungan virus atau basil, virus dan basil. Maka penyakit flu ini mudah menular. Penularannya dari manusia kepada manusia. Ya, melalui alat pernapasan dari hidung. Kalau orang yang menderita penyakit flu itu bersin, berbatuk atau bercakap-cakap agak keras, maka berhamburanlah di tengah-tengah udara bibit-bibit penyakit flu yang kemudian dihisap oleh orang lain yang berdekatan dengan dia, dan bibit penyakit ini terdapat dalam dahak dan ingusnya. Masa tunas penyakit flu itu biasanya kira-kira antara 1 sampai 3 hari. Gejala yang muncul diantaranya adalah demam. Kemudian kepalanya pusing, mual, muntah, kemudian urat sendi sakit, anggota badan terasa sakit semua, pegel linu karena masuk angin ya, lidah keluar kelihatan kotor putih, matanya berasa panas dan penglihatannya agak kabur, batuk mengeluarkan ingus yang mula-mula encer lama-lama menjadi kental, kemudian hidung terasa gatal dan sering bersin, suara hidung menjadi parau, suara berubah menjadi parau, badannya semakin hari semakin lemah, ya karena pertahanan tubuh ya. Di sini disebutkan ada pun perawatannya. Yang pertama, usahakan agar si penderita dipisahkan tempat tidurnya dengan yang lain agar udaranya tidak bercampur. Yang kedua, berilah ia makanan yang agak hangat seperti bubur kacang hijau, bubur bekatul, ya sampai suhunya normal. Kemudian usahakanlah supaya penderita itu dapat memperoleh sayur. Ini pas musim semi yang dianjurkan juga sayur, sayur bayam, wortel, buah-buahan, ya pepaya, jeruk manis, apel dan seterusnya. Kemudian makanan dan minuman yang diberikan kepadanya supaya diatur dalam keadaan hangat. Usahakan agar udara dalam kamarnya itu selalu bersih. Rendamlah kakinya dalam air panas dan kompres dadanya dengan botol yang terisi dengan air panas pula. Di sini ditulisnya demahlah ya, bukan. Kemudian rodoklah hidungnya dengan jari kelingking. Maksudnya di ini kali ya. Telah dimasukkan ke dalam air garam apabila ia sukar beringus. Usahakan supaya bernapas dengan air uap panas, ya biasanya pakai air sereh ya dan seterusnya, minimal seperti itu. Nah, ini adalah rangkaian macam dari paru dari beberapa sudut pandang sisi, dari sisi modern, kemudian dari sisi klasik, dan beberapa literatur yang ada tentang flu. Dan di musim ini, itu musim peralihan yang mana musim semi itu masih ada hujan. Benar. Sebenarnya musim semi itu udah ada hangat, tapi anginnya masih dingin. Betul. Angin bertiup kencang dan dingin karena disertai dengan hujan. Ya. Maka flu ini menjadi akrab. Nanti kita bacakan bab terakhir tentang musimnya. Kita racik dulu. Ya. Boleh pakai merah, boleh pakai yang hijau ya. Kalau yang hijau ini kita pakai apel Malang ya. Saya harus begini karena Jabodetabek kan. Karena ada perselisihan tentang biji apel ya. Saya menghormati perselisihannya, makanya saya tidak pakai. Kalau saya sih termasuk yang nggak apa-apa. Ya. Dan kita campur biar orang, saya punyanya apel merah, boleh.
Makanya kita Yang campur. merah boleh, yang hijau Yang juga merah boleh ya. ya. Cuma kalau Tapi- yang hijau biasanya agak asam dikit Iya, ya. agak sama kayak keras ya. Asam. Ya. Oke. Ini mau porsi karena airnya saya air jeruk saja. Segini aja. Ya, oke. Berarti ini kita tinggal peres jeruknya. Nanti kalau apelnya, Mm-mm. kalau jeruknya air jeruknya banyak berarti baru tambah apelnya kan. Oke. Ini saya usahakan pakai air jeruk saja. Tapi kalau pemirsa yang di rumah boleh kasih air biasa. Boleh ya. Kasih tambah madu boleh. Betul. Kalau di sini kan jeruknya banyak. Ya. Karena jeruknya banyak. Ini kita pakai jeruk Medan ya. Insya Allah. Ini pakainya jeruk Medan. Airnya juga banyak ya. Ini juga banyak. Hmm. Ini santang juga udah keluar nih. Betul. Baik santang yang daun Udah mulai atau keluar yang nih, iya, yang hijau sama yang Iya. kuning juga sudah. Ini jeruknya udah manis apa masih ada asamnya nih? Masih ada asam Masih ada karena asamnya ya kulitnya ada hijau-hijaunya dikit ya. Ini sebenarnya juga trik biar anak-anak itu mau. Betul. Karena biasanya kan enggak. Kalau kita kasih air jeruk seperti ini, ya, Insya Allah doyan. soalnya ya, karena enak. Ya, dulu pertama kali saya bikin jus, kemudian terus Roja, saya biasanya kalau bikin jus nggak enak katanya. Ya nggak enak pakainya air. Iya. Benar. Jus itu harusnya enak. Betul. Walaupun kalau di luar yang jual enak itu karena dikasih gula sama apa itu? Kental manis. Iya, Ya. SKM. Iya, kental manis. Kalau ini enak karena memang Memang asli Oh, dari asli semua. ya. Oke, kita coba tuang dulu. 40.000 di mall. Cukup semua. segini atau kurang? Cukup. Cukup. Oke. Cukup. Berarti ini kita Manis langsung semua nih ya. blender ya. Manisnya alami ini ya. Iya. Manis dari Masya Allah, Ya. sepertinya seger banget nih ya, apalagi diminum Apelnya di dua loh ya, pagi ini. hari. Ya, jadi lebih dominan warna kuning Iya. cerah ya. Jeruk ya, jeruk menang ya. Jeruk, betul. Ini air jeruk loh ya, soalnya Masya Allah, ya ada air biasanya. betul. Kemudian ada warna merahnya juga ya. Sedikit warna merah. Ya. Masya Allah. Apel. Ya, kita Ya. lanjut. Disebutkan bukan merupakan tanaman asli Indonesia. Bukan disebutkan tanaman asli. katanya demikian. Tetapi buahnya sangat digemari oleh masyarakat kita, umumnya dikonsumsi sebagai buah segar. Dan apel ini banyak variannya ya, Iya, termasuk buah bidara itu mirip apel juga. betul. Ya, tidak jelas dia literatur yang menyebutkan asal dari mana. Yang jelas Ya. diklaimnya bukan dari Indonesia Bukan saja. dari Indonesia. Ya. Dan tentunya banyak biji, ada bijinya di tengahnya, rasa bijinya manis agak asam. Iya. Sifatnya tidak panas ataupun tidak dingin. Dan tanpa mengandung racun. Ini literatur ya, kenapa saya membolehkan biji itu dapat? Iya. Karena di tahun 2005 itu di daerah Jabodetabek sini itu rame tentang biji apel itu dianggap beracun setara dengan bisa ular. Bahkan ada yang mengatakan seperti cerakin. Ya, Cerakin. jadi kayak bisa berbisa itu, jadi beracun. Maka saya jelaskan di sini berdasarkan banyak literatur yang ada. Entah silakan mau ke Koppenberg, mau ke obat asli Indonesianya Dr. Seno. Tapi yang ada itu disebutkan di Kahaine Kahai. yang 1.300 tanaman yang
3.500, menyebutkan 3.500 tanaman. Juga diinventaris banyak sekali literatur tentang apel, yang lama-lama maupun yang baru, di mana disebutkan di sini bahwasanya daging buah apel itu tebal dan mengandung banyak jus, banyak air, renyah, lembut dan bertepung, yang merah bertepung, dan baunya harum, rasanya manis. Di tengahnya terdapat banyak biji, rasa bijinya manis, agak asam. Ya, manis itu berarti tonik. Agak asam itu berarti memperbagus kualitas rutubah. Sifatnya tidak panas ataupun tidak dingin, artinya netral. Bisa digunakan untuk panas dan dingin dan tanpa mengandung racun. Kemudian sifat netralnya apel ya, tidak panas dan tidak dingin. Kalau tadi bijinya kena juga, itu biasanya bisa digunakan untuk penyakit yang sifatnya panas maupun penyakit yang sifatnya dingin. Adapun buahnya yang manis itu berkhasiat untuk menambah kekuatan. Banyak jusnya berarti tonik rutubah. Kalau tadi yang kita sebutkan adalah balgom keruh. Balgom itu kan cairan. Jadi cairan yang keruh. Kalau dibasahkan itu, yang untuk mempertekan tubuh bagian luar, itu yang disebut dengan balgom. Yang masuk balgom rutubah yang dimasukkan ke dalam paru-paru oleh limpa, kemudian digunakan untuk pertahanan tubuh bagian luar. Nah, manisnya ini tonik rutubah, tonik balgom, ya, makanya memperkuat pertahanan tubuh, menguatkan energi vital, menguatkan rutubah, mengharmoniskan seluruh bahan obat, dan mengharmoniskan perut bagian tengah serta mengatasi keadaan-keadaan penyakit yang baru. Seperti angin dan seterusnya, menghentikan rasa nyeri seperti karena flu tadi saya sebutkan, nyeri, badan nyeri, pegel gitu ya, dan menambah kekuatan serta pertahanan tubuh. Ya, bekerja sebagai tonik energi vital, mengobati penyakit-penyakit yang sifatnya lemah, astenia atau kekurangan atau defisiensi kalau bahasa akupunkturnya, baik itu defisiensi atau nutrisi, darah ataupun energi vital, ya, dan bekerja meningkatkan serta membersihkan racun dan menyelaraskan bahan obat. Sementara asamnya itu mengerutkan dan mengesatkan, digunakan untuk mengerutkan, artinya menjaga agar rutubah tidak terkontaminasi dengan angin dan seterusnya, termasuk darah, dan mengokohkan. Termasuk dalam hal ini mengokohkan cairan, baik itu cairan balgom, cairan darah atau cairan merah, ataupun cairan yang berasal dari ginjal, yakni cairan muh, yang nanti dikirim ke dimak atau sumsum yang digunakan untuk menguatkan tulang. Kemudian juga mengesatkan rutubah, artinya mempertahankan agar tidak terkontaminasi dengan bahan lain, serta mengawetkan dan pengelat, sehingga berkhasiat untuk mencegah penuaan dini, meremajakan tubuh, meregenerasi sel, kemudian meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan bekerja mengontraksi, mengobati penyakit yang berkaitan dikaitkan dengan mengatasi pendarahan akibat lemah. Ya. Kemudian juga ada beberapa anjuran manfaat apel. Makanlah apel setiap hari dan tubuh akan terhindar dari penyakit. Ada istilah begitu. Demikian makna ada peribahasa dari Inggris yang kalau diterjemahkan, makanlah apel setiap hari dan tubuh akan terhindar dari penyakit. Cari aja di apel ede dan seterusnya lah. Penampilan apel yang merah dan ranum mengundang imajinasi selera untuk memandangnya. Apel dijuluki sebagai buah terlarang yang sensual dan memiliki daya tarik tersendiri. Lebih dari itu, buah ini banyak manfaatnya. 1. Menurunkan kadar kolesterol di dalam darah karena zat fitokimianya yang antioksidan, mencegah kanker dan menyehatkan paru karena zat flavonoidnya. Kemudian mencegah penyakit jantung dan stroke karena ini juga dipublikasikan penelitian di Finlandia tahun 96 menunjukkan bahwasanya pola makan yang kaya flavonoid seperti apel mengalami insiden penyakit jantung lebih rendah dan juga mencegah timbulnya stroke. Juga menurunkan berat badan, di mana apel sebagai sumber serat yang baik dan bagus untuk pencernaan, membantu menurunkan berat badan dan merupakan cemilan yang sangat baik. Juga mencegah lapar. Tapi kalau orang Indonesia enggak ya? Kalau boleh makan nasi kan? Tetap aja. Ya, menjaga kesehatan gigi. Apel juga mengandung tanin, zat yang bermanfaat untuk menjaga kerusakan gigi. Periodontal, penyakit gusi ini juga disebabkan saling menempelnya bakteri pembentukan plak
bagus buat gigi dan gusi. Gusi ya. Membuat perempuan tetap cantik. Ya, jadi kalau makan apel berarti dia cantik. Anti aging ya. Kandungan boron yang ada dalam apel terbukti membantu wanita mempertahankan kadar hormon estrogen saat menopause, sehingga mempertahankan estrogen berarti mengurangi gangguan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon di kala menopause. Misalnya semburan panas yang menyebabkan kelaminnya kering, nyeri, depresi, penyakit jantung dan osteoporosis. Juga melindungi tubuh dari virus flu. Saya sengaja bacaan yang terakhir. Ya, menurut literatur tadi yang dari Finlandia, diberikan di Finlandia, sari apel sangat baik untuk jusnya sangat baik untuk melawan serangan flu karena kekebalan tubuh dan stamina yang menurun. Sehingga apel ini jusnya berkhasiat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian yang dibutuhkan itu kan, kita tidak membacakan vitamin C-nya, ada mineralnya, vitamin-nya yang lain itu ya, kayak serat, tanin, boron dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua jeruk. Ya. Wah, jeruk itu ada banyak ya. Ada jeruk nipis bagi yang suka lebih asam. Ya kan. Kemudian ada juga jeruk bali. Ya. Ada juga jeruk lemon. Jeruk lemon juga akrab biasanya buat masak. Ada jeruk purut buat sambal ya. Ya, itu boleh semua tuh. Ada jeruk bali, itu boleh semua. Maksudnya pakai jeruk bali boleh, pakai jeruk nipis boleh, pakai jeruk lemon juga boleh. Kemudian jeruk purut, itu boleh juga. Menggunakan jeruk purut. Kemudian jeruk keprok atau jeruk mandarin, itu juga boleh. Ya. Dan secara umum jeruk ini bisa semua. Tapi karena yang kita gunakan adalah jeruk keprok atau jeruk Medan. Jeruk Medan. Ya, makanya yang kita bahas adalah ini. Ya, di mana jeruk ini bagus untuk limpa dan paru. Karena stok yang memberi nutrisi paru itu dari limpa, yang dari rutubah dari limpa. Balgam dari paru itu dari limpa. Dan dia menguatkan limpa serta menguatkan paru. Manis, rasanya manis, sedikit asam, dan sifatnya sejuk. Manisnya meningkatkan kekebalan tubuh, asamnya memperbagus kualitas balgam maupun rutubah. Ya, kemudian sejuknya mengusir hawa hangat ketika demam pada saat flu. Maka jeruk ini biasa digunakan berdasarkan kandungannya. Ada flavonoid dan vitamin C pada buahnya, ada limonen, ada minyak asiri, ada metilhasperidin, dan digunakan untuk mengatasi flu, batuk berdahak, batuk kerjan, radang paru, TBC paru, radang saluran napas, asma, radang usus, perut kembung, muntah, tidak nafsu makan, darah tinggi, kurang darah, dan meningkatkan stamina. Anehnya dia digunakan untuk menurunkan darah dan menambah darah yang kurang, meningkatkan stamina dan radang payudara. Ya, ini buah. Masih ada waktu? Masih sih, silakan. Nah, beberapa pola yang ada, yang terjadi ketika seseorang itu terkena flu banyak sekali. Yang pertama, flu yang disertai dengan pilek disebabkan karena angin dingin seperti sekarang. Anginnya dingin. Gejala yang muncul adalah kurangnya keringat di cuaca yang panas. Nggak berkeringat. Ya. Kemudian bernapas dari hidung. Iya, bernapas dari hidung. Pilek, bening, dan hidung dari hidung. Kemudian batuk dengan suara yang berat, tidak jelas, dan ludahnya bening. Paginya diare, tidak menyukai dingin, jadi kena dingin, menggigil, pusing, kepala sakit disertai dengan pusing, suaranya parau. Pada awal sakit suaranya parau, lama-lama hilang. Tenggorokan gatal, demam ringan, suaranya hilang ketika sudah agak lama. Bahkan terkadang mimisan, nyeri di tubuh yang berpindah-pindah tanpa tempat yang tetap. Bahkan bisa terjadi nyeri persendian, hidung mampet, dan muntah. Selain jus apel ini yang bisa dimanfaatkan diantaranya kalau teh, maka teh hangat daun mint. Kemudian cabai kalau malam nih ya, kalau ini kan siang harinya. Jus itu di siang harinya. Cabai lada itu kalau malam ya, bikin sup perbanyak lada. Kasih sambal, seduhan adas, seduhan bunga lawang ataupun jahe segar. Kemudian yang kedua, flu dikarenakan angin panas. Angin panas. Gejala yang muncul adalah batuk dengan lendir,
biasanya ke kekuning-kuningan. Demam yang lebih parah, kemudian sakit kepala dengan pusing, mata tidak tahan cahaya. Bahkan terkadang terjadi pembengkakan. Jadi bagian kelopak mata bagian bawah itu kadang-kadang sembab, ya kayak orang habis nangis. Ya, dan tidak menyukai dingin. Pilek kental dari hidung keluar, terkadang disertai dengan darah karena berkali-kali pilek kan biasanya kayak agak luka begitu ya. Kemudian nyeri di mata, nyeri di tenggorokan, keluar keringat. Kalau yang dingin nggak keluar keringat. Kalau sekarang keluar keringat. Matanya merah. Mata merah. Ya. Haus, sakit gigi, urinya kuning, lendir keluar dari hidung. Sengsara banget ini. Ini sengsara banget ya, jangan ditiru. Selain ini, jus ini yang dimanfaatkan diantaranya ada pisang. Pisang sekarang lebih bagus tuh. Daun pepaya, daun mengkudu, kemudian pare dikukus, kemudian jamur hitam, garam, bayam, stroberi, boleh. Selain buah ini yang untuk kudapan, rebung, mentimun, jali, daun bit, kacang hijau buat buburnya, dimakan di sore malam hari. Daun mint untuk tehnya, kemudian seledri, kelapa dengan dagingnya, kemudian daun bawang. Kemudian yang ketiga, gangguan flu dikarenakan musim, ya, dikarenakan angin musim. Gejala yang muncul adalah flu disertai dengan dada tidak nyaman, BAB sembelit, batuk, pusing, bibir kering, kemudian kepala sakit, demam yang tinggi, kemudian mual, tidak muntah, tidak ada keringat, gangguan buang air kecil dengan urin yang merah, nafasnya tertekan dan cepat, berkeringat karena cuaca panas, kemudian berkeringat juga ketika menggunakan pakaian yang agak tebal, yang hangat, dan banyak keringat, urinnya sedikit, dan merasa haus. Dan ini biasanya terjadi kalau musim panas. Kalau sekarang kan musim semi. Semi itu masih hangat. Obat yang digunakan selain jus apel jeruk, bisa digunakan apel ya, buahnya, kemudian belewah, kemarin abu parang, ya, air kelapa, kacang kara, kemudian lemon, kacang-kacang nih, kacang kara, kacang kapri, ya, kacang kedelai itu yang biasanya sore-sore kita beli, semangka, siang hari, pisang, rebung, daun mengkudu, daun pepaya, pare, labu panjang, panjang. Jadi labu parang juga, labu panjang juga, seledri, putih telur, ayam kampung, kemudian kepiting juga, kacang hijau, krokot, kemudian juga daun mint. Masih ada waktu? Masih. Silakan. Kemudian yang keempat adalah flu diakibatkan karena angin dingin yang menyerang paru. Jadi tadi pertahanan tubuh kemudian masuk ke dalam paru, baru terjadi flu. Gejala yang muncul adalah flu, ya biasa, flu, batuk, pilek dengan suara yang berat dan tidak jelas, ludahnya bening, tidak menyukai dingin, demam, sakit kepala, gatal di tenggorokan. Ya, jadi kalau minum air hangat itu enak, air hangat dikasih garam. Keringat sedikit, ada sesak nafas, kemudian terengah-engah. Selain jus apel jeruk, yang digunakan diantaranya kacang almond, ya, kemudian gula batu, asparagus, daun mint, sop pedas, cabai, lada, adas, jahe segar, bunga lawang, kemudian kacang kenari, untuk kudapan berbagai macam jeruk. Boleh jeruk keprok, boleh jeruk santan, boleh jeruk bali, ya. Kemudian jamur kancing. Ya. Yang kelima, itu karena angin panas yang menyerang paru. Tadi angin dingin menyerang paru, kalau sekarang angin panas menyerang paru. Kalau yang tadi angin baru menyerang pertahanan tubuh. Gejala yang muncul adalah flu, batuk, pilek gitu ya, batuk berlendir, tidak menyukai angin, demam, lubang hidung berkerjap-kerjap, apa ya? Jadi apa namanya, nulisnya apa? Berkerjap-kerjap kalau kata saya. Katanya berkerjap-kerjap mata. Ini hidung apa? Berkerjap-kerjap lah ya. Sakit kepala, nyeri dada, nyeri tenggorokan, berkeringat, sakit tenggorokan. Ludahnya terkadang mengandung darah. Haus dengan keinginan untuk minum. Selain jus ini, apel juga bisa buat kudapan. Selain di jus, bisa buat kudapan. Mentimun, dikukus terlebih dahulu. Kemudian beras ketan. Ya, dibikin. Apalah terserah. Biasanya orang sini kan suka tuh. Lemon. Jeruk lemon. Diperas ambil aja diminum boleh. Kemudian ubi jalar, tahu, tomat, gula batu, kemudian perselai. Masih ada waktu? Masih. Oke. Kemudian yang keenam,
flu dikarenakan lemah paru. Lemah paru. Ketika lemah paru otomatis lemah energi vital. Lemah energi vital belum tentu lemah paru. Iya. Gitu. Gejala yang muncul adalah sulit bernapas. Sulit bernapas. Kaki tangan dingin. Flu biasa, flu, batuk, pilek, ya. Dak yang bening dan jumlahnya banyak. Batuk, keringat berlebih, kemudian mudah lelah. Gerak sedikit lelah. Takut dingin, tidak menyukai angin. Iya. Kena kipas, menggigil. Kemudian sulit bernapas yang secara ringan. Jadi, napasnya itu kasar. Kasar. Untuk ringan kayak gini nggak bisa. Ini kan nggak harus bunyi kan napasnya. Napas kan nggak harus gitu. Ini sulit bernapas itu karena ada apa? Lendir di hidung. Suara rendah dan lemah. Nafas pendek, buang air kecilnya lancar, putih. Biasanya paru-parunya bermasalah. Paru-paru. Ya, kayak nyeri, kayak membengkak. Bilang, saya kok kayaknya dada saya kok kayaknya membengkak gitu. Kok nyeri. Jangan-jangan paru-paru saya bengkak katanya. Ya nggak tahu bengkak apa enggak kan lagi. Ini perasaan dia, nggak apa-apa ya. Terlalu lelah untuk bicara. Jadi ya ngomong sedikit lelah. Karena dia apa-apa lelah ya. Selain jus apel jeruk yang bisa digunakan banyak nih. Ada keju, ada biji jeli bisa buat bubur, ubi merah. Ya, ubi merah tuh banyak ya. Bisa direbus, dikolak, bisa dikukus ya. Bisa. Kemudian lengkeng. Ada yang tanya, kalau ubi merah digoreng pakai tepung gimana? Pusing juga saya jawabnya. Ini kalau udah sehat ya. Anggur, lengkeng, kemudian ikan kembung. Ini lagi bagus nih, ikan kembung, ikan layang, ikan selar. Bagus nih. Kan jenis-jenis ikan kembung tuh. Ikan silap, kembung silap, kembung layang, kembung bentong, kemudian kembung pandak. Ya. Kalau yang buat umpan kembung layang, mahal tuh. Kemudian ikan selar. Ya, kemudian kentang. Ini biasanya saya kalau begini tuh makan itu dulu. Jadi saya kemarin makan kembung. Semalam juga masih makan kembung, kemarin makan kembung. Ya, jadi biasanya di musim semi ya saya makan biasanya cari ikan kembung atau ikan selar. Ya. Kemudian kentang, beras ketan, apel, kacang merah, gandum, ikan mas, ikan gurame. Kalau ikan gurame juga bagus tuh untuk paru-paru. Selain buat limpa dan hati, juga untuk paru-paru. Ikan gurame, ikan mas. Kalau khusus untuk ikan gurame jangan tiap hari, karena harganya mahal. Betul. Wortel, kacang kara, royal jelly, buncis. Ini enak nih di oseng-oseng. Kemudian kurma. Kadang ada yang tanya, kurma yang merah apa yang hitam? Apa aja? Yang penting kurma. Ya. Yang ajwa apa yang adanya apa? Daging kambing. Ya. Kemudian labu siam dan gula batu. Di musim seperti ini biasanya keluarga saya itu macam-macam. Ada yang suka daging kambing, ada yang suka tahu, ada yang suka ikan kembung, ya, dan gula batu. Ya. Selain jus ini. Kemudian masih ada waktu? Cukup sih. Cukup. Oke. Cukup ya. Oke, demikian mudah-mudahan manfaat. Untuk saya setengah jawab, saya serahkan pada antum. Baik, jazakallahu khairan saya atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Khawatisilama azakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Halo. Baik, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543. Ya. 6. Halo. Baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam.
Dari Ibu Hair di Tangerang. Sensei, qadarullah sudah 3 bulan lebih suami saya anyang-anyangan, durasinya 1 jam kencing, tapi keluarnya sedikit dan tidak tuntas. Nah, sudah dicek juga sama dokter kalau prostat, ginjal normal, terus pinggang juga kadang panas, nyeri dan suka pindah, kadang sebelah kanan dan kadang kiri nyeri juga. Suami kerja naik motor kurang lebih 40 menit tiap hari dan sudah 23 tahun. Apakah sakit pinggang ada hubungannya karena naik motor jauh, dan sakit pinggang apa berhubungan dengan sakit anyang-anyangan juga, Sensei? Dan mohon solusi herbalnya. Nah, syukron, Sensei. Ya, nggak bisa mutlak ya menyalahkan orang yang, karena ada orang yang naik motor hampir seumur hidupnya gitu. Betul. Dan nggak sakit pinggang. Iya. Ada orang yang naik motor setengah jam sakit pinggang. Iya. Jadi nggak bisa, nggak ada yang mutlak, tergantung sudut pandang gitu ya. Pada dasarnya ketika seseorang itu sakit pinggang, mau naik motor mau nggak naik motor, ada juga yang kemudian sakit. Ada orang yang tidak pernah naik motor sakit, ya kan? Ya. Berarti nggak bisa kemudian kita generalisir. Toh naik motor itu maksudnya duduk, Iya. ya kan? Ada orang yang duduk di depan komputer Iya. seharian. Ada orang yang duduk di depan komputer setengah jam udah nggak betah. Betul. Ya, dan itu tergantung, memang tergantung kondisi juga. Saya termasuk orang yang, saya pribadi termasuk orang yang ada kerjaan duduk, ada kerjaan nggak duduk. Betul. Ya, dan kalau saya lagi mengurus perpustakaan, itu saya bisa duduk 1 harian. Seharian ya. Istirahat kalau isoma, ya istirahat isoma, itu bisa sehari penuh. Pada saat kondisi fit, aman-aman aja. Iya. Ya, dan itu biasanya bulan Ramadan. Biasanya Ramadan. itu saya kadang-kadang ketika biasanya kan bulan Ramadan kan nggak minum ya. Saya beberapa kali melakukan itu nggak ada masalah. Alhamdulillah. Iya. Tapi kadang-kadang ketika nggak bulan Ramadan, kadang-kadang bermasalah. Oh, di luar Ramadan malah. Di luar Ramadan malah kadang-kadang masalah. Oke. Karena itu tadi tergantung kondisi, itu nggak mesti. Jadi nggak bisa disalahkan. Apakah karena orang ini lagi nggak minum? Nggak juga. Karena saya nyoba semua, tajribah. Saya coba semua. Kalau orang, apakah orang yang kurang minum berkegiatan itu akan menyebabkan sakit pinggang? Itu tadi di bulan Ramadan saya bisa duduk seharian, bahkan saya pernah ngajar full seharian dan beberapa hari, dari jam 8 sampai menjelang buka, istirahat sholat, nggak isoma, bulan Ramadan. Tapi nggak pegel. Padahal di bulan Ramadan kan nggak minum. Ya, dan itu bisa terjadi seperti itu. Nah, maka itu tergantung. Pertama, tergantung ginjalnya tadi. Prostat dalam klasik itu masuk kategori ruang lingkup kilia, ginjal dalam bahasa kami, atau bahasa umumnya itu ginjal. Apakah anyang-anyangan itu mengakibatkan sakit pinggang? Sakit pinggang, iya, itu biasanya satu mata rantai. Biasanya gangguannya sama, kantong kemih atau ginjal, gangguannya. Yang di hadapan saya ada apel, makanya saya menganjurkan 2. Kenapa? Di musim semi, orang-orang klasik menganjurkan musim semi itu banyak sayur. Di musim panas banyak buah. Di musim kering banyak air. Ya, di musim dingin banyak daging. Ya, minimal daging lah. Artinya di sini berarti ada 2 anjuran saya. Yang pertama sayur, otomatis. Yang kedua buah. Kalau buahnya adalah apel. Tentu minum jangan kurang dalam kondisi seperti ini. Beberapa hal kemungkinan jangan bilang karena ya. Tapi enggak. Kalau saya bilang kan tadi kurang minum juga belum tentu sakit pinggang. Tapi kemungkinan itu selalu harus ditutup. Ya, jangan-jangan kurang minum
perbanyak minum. Jangan-jangan kurang sayur, perbanyak makan sayur. Jangan-jangan kurang buah, perbanyak makan buah. Begitu, itu namanya menutup kemungkinan. Jangan kemudian toh ada orang yang kurang minum, walaupun tidak bisa digeneralisir ya, tidak dijadikan kambing hitam karena ini. Enggak. Tetapi seluruh pintu ke arah situ kalau bisa dilakukan. Nah, anyang-anyangan kan minum banyak langsung nggak anyang-anyangan. Iya. Ya kan? Betul. Ya. Saya termasuk orang yang beberapa kali bukan sekali ya, kencing mengeluarkan batu. Tapi saya bukan orang yang ketika seperti itu sakit pinggang kemudian diam. Saya bisa dalam keadaan seperti itu saya masih bisa bawa kendaraan ya. Ya. Itu bisa 5 jam. 5 jam, Masya Allah. Habis itu nanti kalau udah nggak ketahan kencing keluarin batu. Yang orang lain nggak itu ya, langsung jungkel ke rumah sakit dan sebagainya. Ya makanya tergantung orangnya dan tahu betul kondisi pribadinya. Ya tahu tabiat badan. Kalau nggak tahu tabiat badan ya, makanya kadang-kadang tabiat ilmu tabiat itu kalau dalam ya kayak nausorob lah, tabiat itu. Kalau bisa membaca kalau tahu tabiat, kalau nggak tahu tabiatnya nggak bisa membaca. Cuman nggak isim fi'il harf atau huruf aja, bukan 3, kaidahnya cuma 4, panas dingin kering lembab, itu aja. Sebenarnya memang harus tahu seperti itu. Nah, jenis anyang-anyangan ini kalau ditambah dengan air kan nggak anyang-anyangan. Dan ketika sakit pinggang ditambah dengan air pun kan air itu diperbanyak airnya bisa mengurangi sakit pinggang, diperbanyak airnya bisa mengatasi anyang-anyangan. Biasanya anyang-anyangan kalau saya mah gampang sekali, tinggal minum air banyak. 2 gelas enggak, 3 gelas enggak, 4 gelas enggak, 5 gelas enggak, 6 gelas enggak, 7 gelas. Stop. Saya kekuatannya seperti itu. Yang gelas gede itu, saya pernah sampai 7 gelas. Habis itu udah, nggak anyang-anyangan, sakit pinggangnya juga hilang. Atau jus apel, tapi perbanyak apel hijau, perbanyak minum air. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan selanjutnya atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Hair yang ada di Tangerang. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Tina di Bandung Barat. Ibu Tina di Bandung Barat. Dikeraskan ya suaranya, Ibu. Kenapa? Suaranya dikeraskan karena agak kecil ini suaranya. Oh iya. Iya, silakan Ibu. Gini, saya izin bertanya. Kalau datang bulan, saya itu kan suka nyeri head. Nah, terus suka mengkonsumsi air rebusan daun sirih. Itu alhamdulillah mengurangi sakitnya. Tapi ada seorang pengobat yang bilang, katanya kalau meminum rebusan air daun sirih itu bisa menyebabkan penyakit jantung. Benar apa salah itu yang mau ditanyakan? Apa sudah tepat saya meminum air daun sirih untuk mengatasi nyeri haid? Begitu saja singkat, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya. Sejauh ini saya belum pernah dengar itu. Air daun sirih bisa menyebabkan penyakit jantung. Di daerah saya, ke kampung saya itu tradisi minum air daun sirih itu udah hal yang biasa. Tiap hari. Jadi saya termasuk dulu ya, karena waktu masih tinggal di kampung ya, termasuk orang yang tiap hari minum air daun sirih lebih dari 1 liter. Ya, karena biasanya bahkan ada orang yang tidak minum kecuali air daun sirih, direbus, jadi banyak sekalian. Jadi ngerebus airnya bukan air direbus buat minum, tapi air daun sirih buat minum. Jadi makannya minumnya air daun sirih, hausnya minumnya air daun sirih. Rutin ya. Iya, karena yang kan biasanya direbus air rebusan kan biasanya di panci.
dan nggak ada air putih lain kecuali itu daun sirih. Itu tapi nggak kena jantung gitu, nggak ada yang kena jantung. Ada efek ada, tapi efeknya cuman nggak ada gangguan kewanitaan. Kemudian lebih awet muda. Ya. Kemudian tidak bau tubuhnya. Ya, efek yang kelihatan itu ya kayak gitu. Dan sejauh ini termasuk saya maksudnya, termasuk saya waktu dulu. Saya termasuk orang yang nggak lama minum daun sirih karena saya itu nggak lama di kampung. Kemudian keluar bahkan sampai di masih satu RT saja yang jaraknya cuman beberapa langkah saja, mungkin 500 langkah lah. 500 langkah itu sudah menganggap saya itu nggak ada, orang tua saya itu cuma punya anak, kakak saya, habis itu langsung adik saya. Sampai tidak dikenal saking lamanya nggak ada di rumah. Ya, artinya saya paling singkat. Kalau kemudian ya kan Abu Muhammad paling singkat di rumah, jadi minum sirihnya ya nggak terlalu lama. Nah yang lain-lain, ya kan, maksudnya ibu, tetangga dan sebagainya yang rutin. Sejauh ini sih nggak saya ketahui kalau air daun sirih itu menyebabkan penyakit jantung. Tapi kalau untuk wanita minum air, tapi kalau dulu ada mitos yang mengatakan air sirih itu mengeringkan rahim, itu ada. Itu mitos itu. Ya kenapa saya bilang mitos? Tetangga saya yang rutin minum daun sirih, anaknya 15. Masya Allah. Iya kan? Ini yang ngomong mengeringkan rahim belum tentu loh. Anaknya segitu. Ibu saya 11. Kemudian beberapa orang yang tadi nggak minum air kecuali air daun sirih, anaknya juga 9, 8, 7. Orang-orang sekarang yang ngomong kadang-kadang satu aja nggak ada. Wallahu alam, saya nggak tahu tentang hal itu. Penelitian juga sejauh ini nggak tahu, kan sirih merah juga buat jantung kan biasanya. Makanya saya dari sisi penelitian maupun pengalaman saya belum pernah dengar. Tapi kita tidak boleh kemudian saya tidak bisa kemudian mengatakan itu salah mutlak. Salah dari sudut pandang saya. Saya tidak mengatakan salah mutlak dari semua sudut pandang, ya, karena mungkin bisa jadi minum sirih dicampur daun apa, dicampur apa, atau kemudian di daerah lain, atau memang dia pada dasarnya sudah punya penyakit jantung, punya penyakit atau kolesterol dan sebagainya, kita nggak tahu. Wallahu alam, kan penelitian daun sirih kemudian memicu jantung itu kan butuh penelitian yang benar. Artinya orang itu dalam keadaan sehat mengkonsumsi daun sirih, uji coba itu ada uji praklinis kepada binatang, tikus, kelinci dan seterusnya. Kemudian dengan orang, ya, orang ini nggak ada riwayat sakit jantung, dikumpulkan paling nggak ada 100 orang relawan, ya, kemudian minum daun sirih gitu ya, dalam jangka waktu sekian, jantungnya gimana dan seterusnya ya. Ya, tapi kalau di karantina ya sakit jantung karena kepikiran aja kan. Wallahu alam, saya nggak tahu kalau berita seperti itu. Setahu saya nggak ada. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Kalau yang untuk menghilangkan nyeri haidnya, itu udah benar, itu udah benar ya. Daun sirih udah benar, kunyit asam juga benar. Ya. Baik, tinggal dilanjutkan aja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lainnya. Baik, syukuran sisnya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Tina yang ada di Bandung Barat. Nah, di belakang Ibu Tina masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Subhan. Pak Subhan di mana? Di Jakarta. Jakarta. Silakan, Pak. Iya, mau nanya nih, Sinsi. Ini kan saya hampir 2 minggu nih batuk, berdahak. Cuma udah berobat juga 2 kali. Cuma kok belum sembuh ya. Kita minta sarannya, kira-kira bahan yang herbal pakainya apa sih? Berobat apa, Pak?
udah berobat ke dokter sih dong. Oh. Sensei ada 2 kali, cuman batuknya masih berdahak dan Masih minum obat dokter, Pak? Obatnya masih? Sudah habis. Habisnya kapan? Iya, sudah habis. Habisnya kapan? Kemarin. Baru Iya. kemarin. Iya, terus sepak juga kadang batuk itu suka sepak gitu loh. Sensei. Karena ini kira-kira pakai apa ya Sensei? Jadi kalau buat tarik napas itu langsung batuk. Contohnya kalau malam itu batuknya sampai hebat sekali gitu, harus sampai nggak bisa tidur tuh Sensei. Kira-kira sarannya pakai herbal, pakainya apa ya Sensei? Itu aja Sensei. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sensei. Sebenarnya orang yang biasa berobat ke dokter itu harusnya ke dokter. Ya, jangan mudah tergoda dengan misalkan lagi ada, ini ada acara herbal, minta saran herbal lah. Padahal sudah pernah ke dokter. Walaupun di herbal termasuk batuk itu bukan perkara yang rumit. Karena sejauh pengalaman saya, termasuk flek paru lah. Yeah. Saya ambil contoh yang paling ringan, yang divonis dokter flek paru, yang kemudian mengharuskan, tahu sendiri flek paru itu berapa lama. Yeah. Tapi di jamu itu belum pernah, itu lebih dari 2 bulan. Paling lama flek paru itu 2 bulan. 2 bulan. Itu pun kadang 2 minggu, itu udah negatif. Kadang 1 bulan, ya kadang 2 bulan itu. Tapi tadi makanya Imam Ibnu Qayyim kan menyebutkan seorang pengobat itu yang ahli itu mendahulukan makanan. Kalau tidak bisa maka obat tunggal, kalau enggak berarti korbadin atau formula atau ramuan. Dan itu daerah-daerahan, bagi orang Romawi, Persia biasanya korbadin. Artinya bagi orang yang udah terbiasa obat dokter ya obat dokter. Ya kan, karena udah biasa, tubuhnya udah adaptasinya dengan obat dokter. Begitu obat jamu kemudian masuk, yang pertama kali mungkin berantem dulu kan. Jadi batuknya nambah dulu. Kadang-kadang ada orang yang biasa minum obat dokter kemudian minum jamu, kok saya batuknya nambah. Gitu kan. Ya, mungkin mereka berantem dulu, D1, D2, D3. Ya kan. D1 daerah pribadi, daerah batuknya. D2 dan D2 ini obat dokter baru masuk, udah punya daerah, jamu baru masuk nih. Daerah ketiga, rebutan daerah 1 kan, membebaskan daerah utama agar tidak batuk. Kan berantem dulu loh. Udah adaptasi, tubuhnya itu udah banyak mengandung bahan kimia, baik dari makanan maupun makanan kan banyak juga kan, pengawet dan sebagainya. Kemudian obatnya juga obat dokter. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan kalau para sahabat bukan dari akrobazin, resep formula itu bukan resep yang berasal dari Nabi dan para sahabatnya dan ulama jami'an. Kenapa? Nabi dan para sahabat itu biasanya menggunakan makanan kalau enggak obat tunggal. Tetapi biasanya orang Romawi, Persia itu atau kedokteran barat lah ya, sekarang itu lebih sering menggunakan obat kimia. Yang sudah terbiasa itu biasanya begitu. Nah, saya hanya menganjurkan buat yang enggak terbiasa. Saya tadi menganjurkan Bapak penanya ini, kalau Bapak khawatirnya kalau Bapak penanya, kok saya tambah batuk? Karena lagi berantem gitu ya. Buat yang terbiasa menggunakan jamu, bisa menggunakan kencur ya. Kunyah seujung jari kelingking dan minum air hangat. Atau bisa juga dengan jahe, bisa juga dengan serai, bisa juga dengan adas diseduh kemudian diminum. Ya, makanya di Kemenkes 1076 tahun 2003 keputusan Menteri Kesehatan tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional, dulu masih dibilang pengobat, kalau sekarang kan penyehat. Pengobat tradisional itu, orang yang berobat tradisional itu dikarenakan ada beberapa hal, menggunakan alternatif karena beberapa hal. Makanya pengobatan tersebut disebut alternatif. Kenapa alternatif? Kalau dia tidak terbiasa menggunakan obat kimia. Alternatif berikutnya, tempatnya yang jauh, tidak dijangkau oleh para dokter dan rumah sakit. Ya. Alternatif berikutnya, takutnya menggunakan bahan obat kimia. Dan banyak alternatif lain. Saya tidak mengkhususkan penanya. Ya. Jadi kalau penanya itu sudah terbiasa dengan obat dokter, boleh dilanjut. Artinya tidak menyinggung instansi yang lain. Ya. Saya, tetapi batuk dari sudut pandang kami, boleh mengkonsumsi tadi. Mengunyah habatus soda, 1 sendok teh boleh. Adas diseduh, diminum boleh. Kencur dikunyah, mau tidur, itu juga biasa. Banyak yang disebutkan batuk.
ya baik batuk tusis, kemudian batuk kerjan dan lain sebagainya. Ya, tapi yang sudah biasa obat kimia, misalkan mengkonsumsi jamu kemudian nggak cocok, lanjutkan aja kimia nggak apa-apa. Tapi yang enggak, maka bisa menggunakan apa yang saya sampaikan tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lainnya. Baik. Syukur sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Subhan yang ada di Jakarta. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Abdillah di Mamuju, Sulawesi ya. Iya, sih. Silakan Umu. Boleh bertanya dua? Boleh dua pertanyaan? Dua pertanyaan. Silakan. Yang pertama, Sensei, emak saya ini kena retak tulang, Sensei, yang sudah pernah jatuh begitu, Sensei. Terasa sudah agak lama jatuhnya katanya. Selesai, Sensei. Kemudian yang kedua, Sensei, saya ini, Sensei, kenapa itu kakiku selalu panas, Sensei? Jadi sering ku kasih itu hand body lotion. Biasa kadang kalau malam, tapi cuma kaki. Siang juga kadang begitu mau selesai. Kakinya di telapaknya atau mana, Ibu? Bagian yang retak bagian tadi. Bagian atas ya. Bagian yang retak tadi. Oh, bagian pinggul, Sensei, yang anunya mama Ini saya. pertanyaan kedua, Sensei. Iya. Iya. Kan satu orang kan? Dua orang, Sensei, satu mamaku, satu saya. Nah, kalau yang kedua ini Umu Abdillahnya sakit di bagian kaki. Nah, tapi kalau yang ibunya tadi yang retak tadi. Iya. Sebenarnya bukan sakit, apa namanya itu, cuma panas kakinya begitu, sering panas. Baik. Nyeri seperti itu ya, Ibu? Tidak nyeri juga, cuma terasa panas. Panas saja. Nah. Iya, mohon selesai. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebenarnya saya tahunya satu orang gitu ya, jadi boleh. Kalau dua orang, tapi semakna ini, obatnya juga mirip-mirip gitu mirip-mirip, ya. Baik. Kalau yang diminum itu boleh menggunakan beluntas. Nah. Ya, boleh ibunya, boleh Umu Abdillahnya. Ya. 50 cm lah, dari akar sampai daun. Kemudian dipotong, rebus dengan 500 cc air, agar tersisa menjadi sekitar 1 gelas. Mendidih, kecilkan apinya, sekan saja 1 gelas, kemudian diminum. Adapun yang dibalurkan, gitu kan? Ya. Baik yang retak mau. Sebenarnya ada perbedaan yang retak dan yang tidak. Dulu nih saya bilang, orang yang gangguan tulang ataupun retak itu dulu menggunakannya cangkang kepiting. Atau cangkang remis. Apa itu remis itu? Yang kerang kecil-kecil. Ya. Kemudian ditumbuk halus, kemudian dibalurkan. Ya, tapi belakangan waktu terkadang menggunakan beras kencur, beras dengan kencur yang ditumbuk, yang kemudian dibalurkan. Serah memilih yang mana. Ya, tapi biasanya kalau dulu itu keretakan tulang itu dengan itu. Ya. Dan sampai hari ini pengobat-pengobat masih menggunakan yang lama. Karena beras kencur itu biasanya P3, pertolongan pertama pada kecelakaan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Amin. Jazakallah khairan sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Umu Abdillah yang ada di Mamuju, Sulawesi. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Harun di Desa Pandau Jaya, Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisi anak saya memiliki penyakit dermatitis atopik berat, kulit kering, sensitif, alergi, sering garuk-garuk di seluruh badan. Padahal kami sudah menjaga makanannya, hanya makan ikan sungai. Kue sangat jarang, tetapi kadang dikasih goreng pisang yang dimasakin oleh ibunya. Sudah dikasih pelembab berbasis ceramid, ya minyak VCO oil. Kalau sudah garuk-garuk, kami minumkan citrizin untuk mengurangi efek gatal-gatal garuknya.
Ini apa solusi terbaiknya untuk anak kami, Sensei? Kami juga sudah beberapa kali ke dokter kulit, namun hasilnya belum positif. Mohon dipertimbangkan, Sensei. Dan kami tidak sanggup kalau ke dokter kulit terus. Terima kasih sebelumnya. Jazakallah khairan. Tapi masih mengkonsumsi obat dokter ya? Udah terbiasa ketika gatal mengkonsumsi obat dokter. Saya kasih penjelasan dulu ya. Ketika obat dokter ketemu, makanya kan jamu tidak boleh ketemu dengan BKO, bahan kimia obat, karena akan menjadi racun. Disebutkan oleh para peneliti, katanya ginjalnya yang kena. Jangan sampai jatuh dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Jadi sakit ini lepas tapi kena yang lain, gitu ya. Artinya biasanya begitu tuh, gatal kemudian minum obat kimia gitu ya. Harusnya jangan digabung, nggak bisa. Ya kalau bilang, tapi saya nggak kuat terus kalau ke obat dokter kulit terus. Ya nggak apa, dokter umum. Kalau begitu, karena kan udah rutin tadi. Kalau gatal kemudian minum obat ini, ya kan? Ya. Bagi yang Anda yang tidak, selain Anda, selain penanya, saya akan jawab selain penanya, yang tidak terbiasa menggunakan obat dokter. Ya. Jadi saya tidak mau menyinggung ranah yang sudah ada di instansi ya. Ini kan artinya kelembagaan. Orang yang sudah masuk ke kedokteran, saya menganjurkan lanjut, gitu ya. Karena nanti akan jadi racun kalau bertemu dengan jamu, gitu ya. Tapi saya menganjurkan, ya. Ini model baru dia. Biasanya saya nggak jawab, ya. Tapi nggak tahu gimana. Pokoknya saya berpikir boleh jadi ada dong yang punya penyakit seperti itu, tapi belum ke dokter kan? Betul. Iya kan? Jadi kalau saya putus semua kan kesannya ke dokter semua kan. Kerjanya orang yang sakit seperti ini akan ke dokter, sudah ke dokter semua. Makanya saya menganjurkan yang belum ke dokter. Yang belum. Iya kan? Punya penyakit yang tadi diceritakan, tapi riwayat yang sama, gatal seperti yang tadi disampaikan, tapi belum ke dokter. Jangan biar tidak kepotong. Yang sudah ke dokter, lanjutkan ke dokter. Ya, yang belum ke dokter, nah ini yang belum ke dokter, ya, bisa menggunakan temulawak. Ya, ingat ya, temulawak ketemu dengan paracetamol saja jadi racun. Maka yang sudah ke dokter jangan. Saya sekali ngomong, nekankan yang sudah ke dokter jangan. Tapi yang tubuhnya belum beradaptasi dengan obat dokter, nah ini yang saya tuju. Nah, ya, ini jalan keluar yang saya ambil, ya, karena kenapa kalau udah ke dokter itu nggak dikasih resep? Ya karena itu tubuhnya udah teradaptasi dengan obat kimia. Tapi bagi yang belum, maka pertanyaan itu tetap saya jawab. Tapi bagi yang belum, tubuhnya belum beradaptasi dengan obat dokter. Kayak gitu ya. Jadi biasa 20 gram temulawak itu biasanya sekitar 1 ibu jari temulawak, ditambah dengan asam kawak sebesar telur burung puyuh sekitar 3 lah. Ya. Kemudian rambut jagung sekitar 1 genggam, 1 genggam kecil. Kemudian gula aren secukupnya, direbus dengan 2 gelas air. Sampai mendidih, kemudian kecilkan apinya, saring bagi 2. Kemudian diminum pagi dan sore. Tapi ingat sekali lagi, bagi yang belum. Kalau udah nanti jangan dikira, mau ke dokter sekarang dikasih resep, bahaya. Enggak. Yang sudah ke dokter enggak saya kasih ini resep buat karena ada temulawak. Kalau temulawak ketemu dengan paracetamol aja udah beracun. Jangan salah gunakan. Jangan disalahgunakan. Bagi yang sudah ke dokter, lanjut silakan. Selama itu halal, ya khair insyaallah, karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang belum terbiasa tubuhnya, bisa menggunakan resep yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Jazakallah khairan Sensei atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Sensei. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, poin demi poinnya, tapi saya tidak menyampaikan semuanya. Saya mengutip dari Nasihat untuk Pasien, mengutip dari pendapatnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah
di dalam Zadul Ma'ad. Beliau membawakan berkata Imam Malik di dalam Muwatta meriwayatkan dari Zaid bin Aslam bahwa ada seorang pria pada zaman Rasulullah SAW yang mengalami cedera sehingga darahnya menggumpal. Orang ini lantas mengundang 2 orang lelaki dari Bani Anmar. Kedua lelaki tersebut kemudian memeriksanya. Kemudian mereka menduga Rasulullah SAW telah bersabda kepada keduanya, siapa di antara kalian yang lebih mumpuni dalam pengobatan? Kemudian keduanya berkata, adakah yang lebih baik dalam pengobatan wahai Rasulullah? Beliau SAW bersabda, sungguhnya zat yang menurunkan penyakit menurunkan pula obatnya. Likulidain dawa'un. So, Allah yang menurunkan penyakit, Allah turunkan pula obatnya. Kata Imam Al-Qayyim, hadis ini memberikan petunjuk bahwa di dalam ilmu dan keahlian adalah kita mempergunakan orang yang paling pandai di dalamnya. Karena ini lebih dekat kepada kebenaran. Ini nasihat kepada pasien. Al-Imam Al-Qayyim, dari dasar hadis ini Al-Imam Al-Qayyim memberikan penjelasan bahwasanya Rasulullah SAW memberi petunjuk bahwa di dalam ilmu dan keahlian apa saja, gak cuma pengobatan, hendaklah kita mempergunakan orang yang paling pandai di dalamnya. Karena bertanya pun begitu ya, fasallah dzikirin kuntum la ta'lamun. Hendaklah kita cari yang paling pandai. Karena ini lebih dekat kepada kebenaran. Ya. Demikian pula orang yang hendak meminta fatwa, ia wajib meminta fatwa kepada mufti yang paling alim. Itu kan tentu ya. Benar. Begitu pula ketika berobat, memilih tabib yang paling pandai atau dokter yang paling pandai. Karena hal ini lebih dekat kepada kebenaran daripada meminta fatwa kepada orang yang kapasitas keilmuannya itu berada di bawahnya. Begitu pula bagi orang yang tidak mengetahui arah kiblat, ia dapat mengikuti orang yang paling mengetahui yang telah menemukannya. Demikian ketetapan Allah kepada para hambanya, kata Imam Al-Qayyim. Sebagaimana pula seorang musafir baik di darat maupun di lautan, bahwasanya ketenangan dan ketenteraman dirinya digantungkan kepada dalil yang benar dan yang paling tepat yang dapat dianut dan dapat dijadikan pegangan. Maka din ini atau agama, fitrah dan akal itu telah menyepakati. Agama, fitrah yang suci dan akal yang masih waras ya, itu sepakat dalam hal ini. Adapun tentang sabda Nabi SAW tentang likuli da'in dawa'un, Allah zat yang menurunkan penyakit telah menurunkan obat, juga didapati hadis dari yang lainnya, ya kan? Langsung dani langsung sifaan, Allah tidak Allah turunkan penyakit, melainkan Allah turunkan pula obatnya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun Muslim, dan di dalam Sahihain disebutkan demikian pula. Pada intinya tetap. Dan ada penjelasan dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal di dalam musnadnya, ada tambahan alimahu man alimah wa jahulah man jahilah. Allah turunkan penyakit, Allah turunkan likulidain dawa. Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Tiap Allah turunkan penyakit, pasti Allah turunkan obatnya. Orang yang diberi pengetahuan oleh Allah, maka dia tahu. Dan yang tidak diberi pengetahuan oleh Allah, maka dia tidak tahu. Dari sini juga, kata Imam Al-Qayyim, kita disuruh mencari yang punya pengetahuan tentang ilmu tersebut. Ya, ini carilah tabib, carilah dokter, carilah pengobat, carilah sinsi, atau carilah pengobat apa saja yang paling ahli di bidangnya. Karena itu lebih dekat kepada kebenaran. Habis itu baru kesembuhan milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak kemudian yang penting kan kesembuhan milik Allah. Udah enggak usah yang pintar-pintar amat itu ya. Ya kan? Ini sebenarnya tadi kenapa dia bilang ke dokter spesialis gitu ya. Kalau dokter kan ada spesialis. Iya, benar. Seperti itu. Tentunya ya tidak mengurangi rasa hormat. Spesialis dengan umum mesti lebih, ya kan, lebih ahli spesialis. Kemungkinan, saya nggak tahu pasti, tapi kemungkinan besar seperti itu. Misalkan spesialis mata, otomatis lebih ahli dong dari yang umum. Betul. Kalau misalkan sama saja ya ngapain ada spesialis. Kira-kira begitulah. Ya. Tapi saya bukan berarti merendahkan yang umum ya. Yang umum boleh jadi tahu semua, tapi kan nggak secara khusus yang spesialis gigi, spesialis mata, spesialis THT, gitu ya. Dan kalau dalam ahli kesehatan klasik nggak ada tuh spesialis mata, spesialis. Adanya yang paling mumpuni adalah yang paling lama belajar, yang paling lama, yang paling banyak dapat sanad, yang paling lama berpraktek, gitu ya. Berinteraksi dengan pasien, dan paling fakih di dalam mengenal manusia, alam dan sebagainya. Tentunya seperti itu. Kalau masing-masing harus diketahui. Kalau dokter kan gampang ya. Ya.
Kalau klasik kan tidak ada yang kemudian di sini kan ini spesialis gigi. Kalau klasik kan nggak ada kemudian khatam 4 jilid buku gitu. Khatam 7 jilid. Ya, Ustadz pun begitu juga. Kalau kayak dokter-dokter kan kalau model seperti itu kan bisa jadi Ustadz pun bisa dikasih paman tuh ahli hadis ya kan gitu ya. Ini aja kan Roja yang S3 fakultasnya aja kan kadang-kadang tidak disebutkan kan. Padahal pakar itu ya. Ahli hadis, ya, S3 hadis gitu ya. S1 hadis, ya, S2 Quran misalkan seperti itu. S3 usul fiqh misalkan. Mungkin itu maksudnya begitu. Jadi kalau kita akan bertanya makanya di sini ada ustadz-ustadz yang misalkan membahas tentang muamalah. Ya memang bidangnya itu. Iya kan? Nggak bisa disangka lagi. Ini gimana ini kata ustadz ini? Ini itu bidangnya. Iya kan? Bukan masalah roja dan sebagainya. Itu memang bidangnya beliau. Hafidhahullah ta'ala. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira bila taufik hidayah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kiyanji hafizahullah atas ilmu yang bermanfaat. Demikian ikhwati Islam wa azakumullah program Dapur Sehat Roja meracik makanan lezat menjadi sehat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita pahami dengan baik dan benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.